pertanian ke depan, karena sebagai ketua bidang perkebunan dan peternakan Kang Denny Haidar, kemudian sekretaris Johan, kemudian bendahara Kasat Korwil, kemudian seluruh, siapa lagi yang belum saya sebutkan, oh ada Gus Abid, luar biasa, kemudian ada sahabat-sahabat saya, ada Rizal, Wasekjen, kemudian ada Iben, ada sahabat Rustam, siapa lagi, udah semua ya. Juga tak lupa sahabat-sahabat pimpinan cabang, kemudian sekretaris Kasat Korcap, dan seluruh sahabat-sahabat Ansor, Banser, Jalul Ansor yang saya cintai dan saya muliakan, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saya pertama kali, mohon maaf ya, Sampurasun Kampes. Jadi ketika melihat judul, subjudul ini saya nggak ngerti ini bahasa Sunda halus apa kasar, karena Ansor kudu sagala nyaho, kudu sagala bisa, kudu sagala boga. Kalau nyaho ini bahasa Cirebon ya. Jadi kalau nyaho ini kan bahasa halusnya terang ya, atau biasa. Kemudian sagala bisa, sagala boga, boga ini apa istilahnya, gaduh ya, gaduh. Jadi ini mungkin bahasanya bahasa Sunda campur Bekasi dan Cirebon. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, seluruh para kader yang saya cintai, mudah-mudahan selalu Allah muliakan dan Allah ridhoi langkah-langkah kita sekalian. Saya tidak panjang lebar karena juga sudah sore dan tidak ingin mendahului sambutan-sambutan yang terhormat karena saya posisinya tadi terlambat. Hanya ada beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah terima kasih kita berikan ucapan yang sebesar-besarnya, aplaus terbesar buat Kang Denny Haidar sebagai pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah yang sudah begitu susah payah berkhidmat di Ansor dengan segala jerih payah, tenaga, pikiran, dompet, keringat yang mungkin tidak terhitung khidmatnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat yang bersangkutan dan seluruh sahabat-sahabat pengurus yang telah berkhidmat dalam kurun satu periode, dan juga tentu ini hal-hal yang baik bisa diteruskan ke periode yang mendatang dan tentu lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi buat kebesaran Ansor Jawa Barat. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya hormati, memang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Yang kedua, setiap momentum ada umurnya, ada setiap umur ada momentumnya. Saya ingin bahwa sahabat-sahabat sekalian ke depan, ini juga berlaku bagi pimpinan wilayah ke depan yang terpilih maupun kepengurusan cabang yang masih berlangsung priorisasinya, agar betul-betul memanfaatkan momentum umurnya selama menjadi kepengurusan cabang maupun wilayah ke depan. Karena apa? Sesungguhnya sahabat-sahabat diberikan amanah menjadi pimpinan tertinggi di semua jenjang. Itu adalah anugerah, itu adalah karunia yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat adalah mewakili jutaan mimpi para kader-kader di bawahnya. Organisasi ini akan terus hidup selama kemudian leadershipnya muncul dan selama pimpinan tertinggi di wilayahnya masing-masing itu mampu mengelola harapan jutaan para kader di bawahnya. Tapi sebaliknya organisasi ini akan menjadi nama dan yang lain akan tertidur manakala kemudian para ketua pimpinan di semua tingkatan tidak mampu mengelola jutaan harapan dari kader-kader di bawahnya. Oleh karena itu yang paling penting, kobarkan semangat sahabat-sahabat sekalian, satukan barisan kita, solidkan militansi segala macam, karena saya yakin bahwa tantangan kita hari ini ke depan akan terus berkembang dalam berbagai macam bentuk. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, oleh karena itu momentum umur khidmat ini karena terbatas, maka lakukanlah yang terbaik menurut kemampuan sahabat-sahabat dan seluruh jajaran para pengurusnya. Sahabat-sahabat sekalian, kira-kira tantangan terbesar apa Ansor ke depan, 5 tahun ke depan?
Kita sudah mencermati, kemudian sudah menganalisa dan sudah menyimpulkan beberapa hal terkait apa yang kemudian hal-hal yang berubah. Situasi nasional, internasional, kemudian apa yang kemudian Ansor lakukan ke depan. Pertama, kita akan berhadapan dalam situasi yang 5 tahun ke depan, dalam situasi yang serba sulit terutama dari sisi ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui sama-sama hari ini, perang dunia berkecamuk, tidak pernah terpikirkan kapan akan berakhirnya. Yang otomatis juga banyak gangguan terhadap rantai pasok ekonomi. Dan hari ini mungkin banyak sekali industri yang mulai mem-PHK karyawannya. Ini menjadi problem kita bersama. Dolar naik, kemudian akan diikuti dengan inflasi di berbagai macam barang dan produk yang tentu juga akan menyulitkan banyak dari sisi manufaktur atau industri. Terlebih Jawa Barat itu lebih dari 60 industri itu berkembang dari mulai wilayah Kerawang sampai kemudian Pantura di Jawa Barat. Sahabat-sahabat sekalian, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kemudian GP Ansor ke depan mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal inovasi, hal-hal kreativitas, agar organisasi ini tidak berpangku tangan pada soal melemahnya problem-problem ekonomi yang menimpa kader kita. Yang kedua, sebagaimana sering saya katakan, bahwa kita akan mengalami satu fase transisi. 5 tahun ke depan ini mungkin adalah momentum politik terakhir, politik elektoral, di mana pilpresnya bulan Februari dan pilkadanya bulan November. Ini hanya akan terulang kemudian di 2029 kalau undang-undang tidak berubah, maka pilpresnya bulan Februari dan pilkadanya bulan November. Betul Pak B ya? Kalau nggak berubah begitu. Artinya apa? Kita akan menghadapi situasi yang landai secara politik tahun 2025, 2026, 2027, 2028. 4 tahun bangsa ini akan landai secara politik, maka kemudian apa kira-kira orientasi terbesar negara ini ke depan? Maka forecasting kita, peramalan kita 4 tahun ke depan, pembangunan akan diarahkan pada satu, tentunya adalah penyelesaian soal IKN, yang kedua adalah soal pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah soal penyelesaian infrastruktur, yang keempat soal pengembangan anak-anak muda, dan terakhir soal pertumbuhan inovasi ataupun sumber daya manusia. Ini menjadi fokus negara ke depan. Oleh karena itu, jika kemudian ingin Ansor selaras dengan pembangunan nasional, maka kemudian negara arahnya kemana? Maka Ansor pun selaras dengan kepentingan agenda besar negara. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang kemudian satu fase transisi. Kalau 5 tahun terakhir sebelum ini kita banyak disibukkan dengan pilkada, mungkin setiap tahun, entah itu provinsi, entah itu kabupaten kota, maka 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan tidak ada lagi momentum politik elektoral di semua daerah kecuali nanti tahun 2029. Maka ini kemudian selaras apa yang harus Ansor lakukan 4 tahun, 5 tahun ke depan. Itulah kemudian pimpinan pusat menyusun satu platform gerakan agar seluruh gerakan Ansor dari mulai pusat sampai daerah terkoneksi dalam pilar-pilar pembangunan Ansor 5 tahun ke depan. Kita, nah ini nanti menjadi bagian dari 9 langkah ini. Maka kemudian Ansor melakukan 9 langkah transformasi organisasi. Yang pertama, mana slide-nya? Yang pertama adalah kita akan melakukan integrasi kaderisasi dari mulai kaderisasi Ansor, kemudian Banser, kemudian Rijalul Ansor, dan terakhir LBH Ansor. Ini semua akan terkoneksi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Secara teknis akan diatur belakangan. Yang kedua, kita perlu merumuskan satu paradigma baru tentang organisasi, yaitu pentingnya merubah mindset, menciptakan budaya baru, dan membuat peta jalan baru Ansor dengan paradigma, yaitu perekayasaan organisasi. Ansor, sahabat-sahabat sekalian, punya banyak sekian infrastruktur, terutama infrastruktur sosial maupun infrastruktur politik.
sekian ribu kader sahabat-sahabat sekalian yang menjadi kepala desa. Ini perlu kita apakan. Maka tugas kita ke depan, calon kepala-kepala desa ataupun kepala-kepala desa dari Ansor perlu kita organisir, perlu kita melakukan konsolidasi. Yang kedua, sahabat-sahabat Ansor ribuan banyak yang menjadi pendamping sosial negara, baik itu pendamping sosial itu PKH, pendamping keluarga harapan maupun pendamping desa. Yang ketiga, ribuan kader-kader Ansor banyak menjadi penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Yang keempat, ribuan Ansor banyak menjadi para politisi, baik itu DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun DPR RI. Juga demikian, ribuan banyak Ansor yang berkembang menjadi kelompok-kelompok pendamping, kelompok tani maupun kelompok-kelompok nelayan, di samping tentunya menjadi kepala-kepala daerah. Jika kemudian kekuatan infrastruktur politik Ansor ini bisa kita data, bisa kita konsolidir, maka tidak ada kekuatan apapun yang kemudian bisa mengalahkan kekuatan Ansor. Maka sahabat-sahabat harus siap-siap bahwa ke depan akan tumbuh kelas menengah baru dari sahabat-sahabat Ansor, dari sahabat-sahabat Banser, bahwa dengan kita mengkonsolidir semua kekuatan yang kita miliki, kita bisa menciptakan perekayasaan tokoh-tokoh kita menjadi pengusaha, menjadi politisi, dan menjadi tokoh-tokoh sosial yang hebat. Yang ketiga, kita perlu melakukan langkah-langkah bagaimana mewujudkan organisasi yang adaptif, rebranding organisasi, kemudian mengembangkan model organisasi sesuai dengan kebutuhan zaman melalui cara-cara yang fleksibel, kemudian dan strategi tepat sasaran, merubah metode dan menggunakan multi pendekatan. Yang berikutnya tadi sudah dijelaskan ya, ini kelewat. Oke, berikutnya kemudian kita merumuskan 4 pilar organisasi. Merumuskan pilar ini bukan pekerjaan yang mudah, karena apa? Saya harus melewati oret-oretan kertas sampai 100 halaman. Ini berdasarkan tirakat yang panjang, sehingga kemudian memunculkan satu platform gerakan Ansor. Karena apa? Mungkin bisa saja saya memanggil konsultan atau orang yang ngerti untuk merumuskan langkah-langkah Ansor ke depan. Tapi itu nggak saya lakukan di awal. Karena apa? Saya ingin bahwa kita melakukan langkah-langkah betul-betul berdasarkan evaluasi kita, betul-betul berdasarkan internalisasi nilai-nilai kita, betul-betul dengan kesadaran penuh apa yang kemudian kita lakukan ke depan. Maka kemudian dari beragam mimpi itu muncullah yang namanya platform bisa. Bisa itu artinya mampu. Maka kemudian kalau kita katakan Ansor masa depan, Ansor masa depan, maka bisa itu apa? Bisa itu yang pertama adalah pilarnya bisnis ekonomi. Kemudian yang kedua adalah inovasi teknologi dan media. Yang ketiga adalah S-nya sumber daya manusia, dan terakhir A-nya adalah anak-anak muda. Maka kemudian seluruh program-program Ansor ke depan, di luar soal kaderisasi, di luar soal model pendekatan keagamaan-keagamaan yang baru yang sifatnya jemput bola, maka seluruh program-program dari pusat sampai daerah ini mengacu pada 4 pilar besar Ansor. Ini yang kemudian terangkum dalam kalimat bisa. Itu artinya bahwa kita Ansor bisa melakukan ini semuanya. Kalau negara berdasarkan kampanye kemarin Presiden terpilih Prabowo dan Gibran itu punya asta cita, 8 cita-cita bernegara, maka Ansor punya bisa. Artinya apa? Bahwa ke depan asta bisa, 8 program negara akan ditopang oleh 4 pilar gerakan Ansor. Kemudian berikutnya tentu mengembangkan kepemimpinan. Ini banyak sekali ke depan. Kita akan memperbaharui, kemudian kita akan memperkuat leadership di semua tingkatan, baik pimpinan pusat, kemudian pimpinan cabang dan seterusnya, tentang hal-hal baru. Kita ingin bahwa semua para ketua, pimpinan wilayah, pimpinan cabang punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, baik itu kemampuan mengelola politik, kemampuan mengelola ekonomi, maupun kemampuan-kemampuan sosial. Sahabat-sahabat ke depan kita harapkan bisa mengelola sumber daya manusia yang luar biasa jumlahnya,
yang terus bertambah tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, tapi juga sahabat-sahabat punya kemampuan mengelola soal potensi daerahnya masing-masing. Kita mengharapkan ada perekayasaan yang besar, bahwa kita organisasi yang cerdas, yang mampu merekayasa diri kita untuk kepentingan hal-hal yang besar ke depan. Kemudian kita juga menghadirkan satu super apps-nya Ansor yang namanya Siap. Ini ke depan tidak ada sahabat-sahabat yang berhubungan dengan Ansor, baik itu yang urusannya administrasi, urusannya organisasi, ataupun sekedar konsultasi. Semua nanti soal data-data ini kita akan terhubung dalam super app-nya Ansor atau namanya Siap. Salah satu contoh, ini sudah ada jaringan terkait konsultasi hukum LBH Ansor seluruh Indonesia, dan setelah kita tracking berdasarkan pengaduan yang masuk, alhamdulillah banyak pengaduan ke LBH Ansor yang 70% itu mengadukan soal perceraian. Ini perlu banyak inovasi pengaduan ini supaya menghasilkan uang bagi LBH daerah-daerah. Kemudian terakhir, PR kita yang berat adalah melakukan konsolidasi untuk diaspora Ansor dunia. Hari ini kita memiliki 8 cabang di luar negeri. Tahun ini kita targetkan Ansor memiliki 20 cabang di luar negeri, sehingga kita ingin bahwa seluruh diaspora Ansor di dunia bisa terkonsolidir dan prestasi mereka, kemudian kemampuan mereka bisa kita konsolidasikan untuk kepentingan kontribusi pada organisasi maupun pada bangsa dan negara ini. Sahabat-sahabat sekalian, itulah poin-poin terpenting dalam sambutan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat selalu. Siap-siap sahabat-sahabat sekalian, karena saya akan mengajak semua sahabat-sahabat, semua kader untuk lari dengan cepat ke depan. Karena saya berpikir kalau kemudian 5 tahun ini kita tidak tertata dengan baik, kita akan melakukan percepatan sumber daya manusia, maka 2029 ke depan kita tidak mampu bertarung dengan situasi apapun. Oleh karena itu, berkhidmat itu yang paling penting, bukan sekedar loyalitas pada organisasi, tapi berkhidmat juga merupakan sahabat-sahabat harus mampu mewujudkan mimpi-mimpi sahabat-sahabat sekalian. Mimpinya sahabat-sahabat bangsa apa? Mimpinya sahabat-sahabat Ansor apa? Mimpinya sahabat-sahabat MDSRA apa? Mimpi-mimpi itu kemudian kita bincangkan di organisasi, kita pecahkan bersama-sama, lalu kita perjuangkan bersama-sama. Organisasi bukan menjadi penghambat dari mimpi-mimpi sahabat-sahabat sekalian. Organisasi bukan menjadi penghilang dari mimpi sahabat-sahabat sekalian. Karena kemudian kalau sahabat-sahabat mimpinya terbangun, kemudian banyak hal yang terwujud karena organisasi, maka sebesar itu pula kemanfaatan yang akan kita terima dari keberadaan sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, pesan saya kepada seluruh sahabat-sahabat ketua pimpinan cabang, semangat terus berkhidmat di organisasi, kemudian adaptasikan langkah-langkah kita dengan perubahan-perubahan kekinian. Jadilah pemimpin-pemimpin di semua tingkatan yang gagah berani, yang percaya diri, yang kompeten, mampu berkomunikasi dengan siapapun. Saya nggak ingin bahwa sahabat-sahabat pimpinan itu dipersonifikasikan sebagai kader yang lemah, sebagai kader yang tidak percaya diri. Kita ingin semua sahabat-sahabat bangkitkan raksasa dalam diri kalian semuanya. Saya yakin kalau semua sudah sepakat, semua sudah solid, siapapun calon gubernur Jawa Barat pasti yang menentukan sahabat-sahabat Ansor. Setuju? Setuju? Kalau melewatkan Ansor, saya yakin akan kalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.